saling menyeimbangkan. Terutama kalau ada info-info yang jangan sampai hanya menjadi semacam gatekeeper. Jadi jangan sampai informasi yang begitu banyak, masukan yang begitu banyak kepada presiden itu disaring tapi penyaringannya sesuai dengan kepentingan politik. Atau mungkin ini gaya Pak Prabowo ya. Di dalam negeri pun politik juga diatur keseimbangan. Di politik global pun juga sama. Iya. Dia tidak memusuhi Amerika juga. Tadi di depan saya akan mengatakan Pak Prabowo sengaja untuk selalu berayun begitu kan. Berayun dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Channel Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan situasi politik dalam bacaan komunikasi politik yang paling terkini. Nah, untuk itu saya akan membahas bersama pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto. Prof, ya, kita coba menganalisis perkembangan politik yang terakhir. Dalam waktu kurun 2 minggu, mulai tanggal 8 sampai tanggal 17, Pak Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Kalau dihitung dari Pak Satrio Brojonegoro berarti sudah ketiga kali. Tiga kali. Yang dicopot luar biasa nih. Beberapa orang yang sangat dekat dengan Jokowi, ada juga Pak Budi Gunawan, gitu ya. Meskipun beliau bukan representasi dari PDI Perjuangan tapi dekat dengan Ibu Mega gitu. Apa yang Anda baca di situ? Ditambah lagi ada pengangkatan Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang dinaikkan pangkatnya jadi jenderal penuh menjadi penasihat khusus Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Apa yang Anda baca dari sisi situ? Saya melihat bahwa Presiden Prabowo ini memang tidak bisa kita lihat secara hitam putih begitu aja. Dia selalu bisa kita baca bahwa kadang-kadang memang putih, kadang-kadang ke hitam, kadang-kadang mengayun begitu kan. Ada semacam perilaku politik beliau yang tidak bisa kita anggap bahwa ini sekarang bermusuhan atau berseberangan sama Jokowi. Tidak bisa seperti itu. Walaupun kalau kita lihat misalnya seperti Budi Ari diganti, gitu kan, Erick Thohir digeser, itu kelihatan kalau nampaknya memang Pak Prabowo mulai kritis pada orang-orangnya yang dulu dibawa Pak Jokowi, kan begitu kan. Kemudian Ahmad Doviri dijadikan jenderal istimewa kehormatan dari jenderal penuh. Itu kan juga bukan dari rombongannya kelompoknya polisi yang dulu lebih dekat kepada Pak Jokowi kan begitu. Ahmad Doviri termasuk simbol yang boleh dikatakan agak lebih di tengah, agak lurus gitu ya. Itu kan melihat bahwa ini berarti Pak Prabowo memang nampaknya mulai kritis nih dengan kekuatan yang dulu dibawa oleh Solo kata. Tapi di sisi yang lain tiba-tiba ada Komjen Budi Gunawan, Jenderal Budi Gunawan ya, yang Purnawirawan polisi juga yang mantan kepala BIN yang diganti, dan dia orang tahu bahwa ini adalah orang yang lebih dekat kepada Bu Mega. Secara histori lebih dekat kepada Bu Mega. Nah itu tentu saja orang lalu bingung, ini sebenarnya kemana ini? Kalau mendekat ke Bu Mega, kenapa orang kepercayaannya Bu Mega justru diganti? Kalau dia menjauh dari Pak Prabowo, Pak Jokowi katakanlah begitu, tapi ternyata bukan hanya orangnya Pak Jokowi yang digantikan, bahkan dia juga boleh dikatakan masih memberikan ruang kepada orang-orang Pak Jokowi, masih banyak kan. Walaupun menteri keuangan misalnya udah diganti begitu ya. Nah ini kita melihat bahwa nampaknya memang kompleks melihat pemerintahan Pak Prabowo itu. Di dalamnya itu nampaknya memang beliau boleh dikatakan mencoba untuk berada di jalur di tengah gitu ya, di tengah tapi kadang-kadang kritis pada kelompok. Atau begini Prof, apakah ini cara Pak Prabowo atau strategi Pak Prabowo untuk menjaga keseimbangan kekuatan itu? Betul sekali, memang nampaknya memang Pak Prabowo ingin menjaga keseimbangan dan tidak ingin dinilai langsung berseberangan dengan Pak Jokowi. Karena saya yakinnya Pak Prabowo juga mengakui bahwa dia jadi presiden itu karena Pak Jokowi.
Nggak bisa tidak, masyarakat juga harus tahu kan, harus menyadari bahwa Pak Prabowo itu berapa kali dia mau maju presiden atau maju presiden sejak konvensi Golkar, kemudian dengan Bu Mega, itu juga kalah, 2014 kalah, 2019 kalah, baru setelah bersama dengan keluarganya Pak Prabowo Jokowi dengan Gibran menang. Itu kan tidak bisa tidak mau ada sejarah tersendiri, dan itu saya yakin Pak Prabowo juga mungkin juga punya hitung-hitungan untuk membalas budinya Pak Jokowi dan Gibran kan begitu. Nah, oleh karenanya kalau dia langsung katakanlah seperti yang diharapkan orang tegas harus begini, agak sulit, apalagi dengan kepolisian. Oke. Ya, dengan polisi. Memang desakan dari banyak pihak, dari civil society, dari kelompok Nurani Bangsa ya. Gerakan Nurani Bangsa yang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya itu kan meminta adanya reformasi kepolisian. Tapi siapa yang tidak tahu bahwa polisi itu termasuk yang mensukseskan kemenangan Prabowo Gibran 2024. Ada andil besar di situ. Ada andil besar sampai muncul istilah parcok. Itu kan tidak bisa kita abaikan. Artinya Pak Prabowo yang berkali-kali kalah baru menang setelah bersama-sama dengan Pak Jokowi dan dibantu oleh polisi. Itu mau tidak. Tapi ini jadi catatan tersendiri bagi kalangan civil society, bagi kalangan mereka-mereka aktivis demokrasi, bahwa polisi itu punya sejarah yang kurang baik dalam pemilu, menjadi kekuatan politik, kan begitu. Ya Prof, masalah kepolisian ini ada hal yang menarik. Tanggal 17 September, Prabowo mengangkat Jenderal Ahmad Doviri menjadi penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Tapi pada saat yang sama, hari yang sama waktu itu, Kapolri juga membuat sprint pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana ya, sekarang Kalemdiklat. Nah, ini kan agak bingung ini. Di sisi lain kita tahu sudah menjadi diskursus publik bahwa Presiden akan membentuk tim reformasi Polri, kepolisian, dan ini sudah dibentuk, termasuk tokoh bangsa Pak Mahfud MD juga akan diajak masuk di situ. Nah, kalau dua ini dibentuk, apa yang Anda baca dari saya melihat bahwa nampaknya wacana atau keinginan Presiden untuk melakukan reformasi pada kepolisian Republik Indonesia karena desakan civil society maupun desakan dari tokoh-tokoh bangsa ya. Itu nampaknya membuat kekhawatiran tersendiri bagi kepolisian, kan gitu kan. Mereka yang ingin mendorong adanya reformasi tentu saja melihat polisi ini bermasalah. Polisi ini ada sesuatu yang perlu disembuhkan dari sakit, kan begitu. Ya sakitnya tadi yang sempat saya singgung, misalnya bermain politik atau dinilai bermain politik. Ini udah banyak lah yang mengatakan seperti itu. Kita harus fair aja. Dinilai polisi itu bermain politik sehingga istilah ada parcok. Ditambah lagi polisi ketika menangani demonstrasi akhir Agustus dan awal September kemarin nampaknya memang juga bermasalah, masih ada semacam katakanlah represif ya, sehingga lalu muncul korban begitu, dan itu pun tidak juga berakhir dengan baik-baik saja. Banyak korbannya dalam artian yang meninggal sampai berapa orang. Ya itu bisa kita hitung jumlah korban yang meninggal. Kemudian kerusakan gedung-gedung, kemudian memunculkan ketidakpercayaan pada polisi. Nah ini semua dianggap oleh kalangan civil society dan tokoh-tokoh tadi ini ada masalah di kepolisian. Maka perlu dilakukan pembenahan, reformasi. Ibaratnya polisi ini ada sesuatu yang penyakit di dalamnya yang harus disembuhkan. Tapi nampaknya oleh kepolisian Republik Indonesia, oleh Pak Listio Sigit, beliau dengan cepat melakukan katakanlah respon yang tanggap gitu. Hari yang sama tadi kan, hari yang sama dia membuat SK di mana orang seangkatan dengan Pak Ahmad Doviri, kan seangkatan tuh Pak siapa? Krisnanda. Pak Krisnanda itu kan seangkatan.
itu ditunjuk untuk menjadi tim reformasi internal. Apa yang Anda baca dari kursi itu? Ya ini kalau tadi dikaitkan dengan orang sakit itu seperti orang yang sakit. Sakit kanker katakanlah gitu ya, stadium berapa nggak tahu. Mungkin kalau agak dramatis stadium 4 misalnya gitu. Bukannya dia minta supaya ada dokter yang independen untuk menyembuhkan, tapi dia bikin tim sendiri mau melakukan operasi kan begitu setengahnya. Guyonannya begitu. Ini kan dianggap sebagai Kapolri dengan jajarannya ini bereaksi berlebihan. Atau boleh dikatakan mereka nampaknya ada kekhawatiran sehingga ingin menyelesaikan persoalan internal Polri itu oleh mereka sendiri. Padahal sebenarnya ini adalah desakan dari luar, desakan dari masyarakat, desakan dari tokoh bangsa. Akan lebih fair, akan lebih bagus kalau ya nggak perlu buru-buru, tunggu dulu apa yang dibentuk oleh presiden, dan itu etikanya kan begitu. Ini presiden loh, presiden itu pimpinan tertinggi dari seluruh angkatan termasuk polisi. Di satu sisi mungkin bisa saja kalau dari positifnya, oh ini responsif tadi ya, responsif mengikuti presiden. Tapi di sisi yang lain, loh ini melewati atau mendahului kehendak presiden. Ada beberapa orang mengatakan ini seolah ada perlawanan dari kepolisian untuk langkah presiden pembentukan tim reformasi kepolisian. Logis kalau ada persepsi seperti itu, karena seolah-olah ini adalah upaya untuk membentengi struktur polisi yang sudah ada, ya kan? Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di pimpinan Polri itu kan orang-orang yang sebenarnya memang ya sudah dibina lama oleh Pak Listio sebagai Kapolri selama hampir 5 tahun ya dia jadi Kapolri ya. Sudah artinya kan ini orang-orang yang sudah dekat sama Pak Kapolri. Nah, ini tentu saja ketika dia kemudian bikin tim seolah-olah ingin menyelamatkan struktur ini maupun juga kultur yang sudah ada, termasuk powerfulnya kepolisian sekarang. Sebagai rakyat saya bingung ya. Nanti bagaimana hasilnya? Kalau sepulang dari kunjungannya ke New York, Kanada, Belanda, presiden datang ke Indonesia, lalu akhirnya dibentuk tim reformasi kepolisian yang terdiri tokoh-tokoh bangsa tadi, yang di luar kepolisian. Mungkin ada beberapa jenderal senior dan mungkin juga Pak Doviri terlibat dalam hal itu. Nah, nanti hasilnya bagaimana dengan tim yang dibentuk oleh Kapolri sendiri? Apakah ada potensi tumpang tindih atau bagaimana? Atau melengkapi? Kalau bisa sinergi melengkapi, misalnya apa yang dilakukan oleh tim reformasi presiden itu kemudian disambut counterpartnya yang dari dalam adalah tim internalnya Kapolri, itu bagus begitu kan. Itu tapi kalau ini sejalan. Tapi kalau kemudian di sini misalnya nanti rekomendasinya termasuk agak radikal. Ya, radikal itu banyaklah, baik dari sisi struktur maupun juga jabatan-jabatan yang ada di kepolisian maupun juga kultur yang harus dibangun. Ini nampaknya kalau mereka ini nampaknya kan bisa mengurangi atau mengantisipasi rekomendasi-rekomendasi yang agak radikal nanti. Kayak radikal itu misalnya Kapolrinya harus ganti. Ini udah disiapkan begitu kan. Ada negosiasi. Oleh karena itu ini memang di satu sisi presiden tentu saja beliau nanti akan tergantung ya bagaimana posisinya melihat ini, Kak. Kalau saya jadi presiden, saya tentu saja saya akan tegas karena Panglima tertinggi itu presiden. Tapi persoalannya kan Panglima tertinggi ini juga harus tahu histori, harus ingat bahwa dulu dia jadi Panglima, jadi presiden itu karena peran dari teman-teman yang ada di sini tadi, Pak. Ini kan jadi semakin nyata. Nanti akan semakin kelihatan kalau presiden tidak bisa tegas. Dia udah terlanjur bikin tim, ternyata tidak bisa tegas, akan semakin nyata bahwa kesan bahwa presiden itu boleh dikatakan terikat dengan kemenangan beliau tahun 2024 yang sangat didukung oleh Pak Listio Sigit dan teman-teman, itu nyata. Itulah. Itu yang dipertaruhkan. Artinya kita bisa menilai seberapa jauh kemandirian seorang Presiden Prabowo nanti dari parameter bagaimana beliau bersikap terhadap ini bukan ujian untuk Kapolri.
Ujian bukan, tapi ini ujian untuk Pak Prabowo yang sudah beliau udah mengatakan akan melakukan reformasi kepolisian, sudah katakanlah menyiapkan orang-orangnya, komite reformasi itu termasuk mengajak Prof Mahfud gitu ya. Tapi kalau kemudian nanti ke depan ternyata hanya boleh dikatakan antara harapan dengan kenyataan itu diskrepansinya terlalu besar, harapan masyarakat kan tinggi nih, tiba-tiba diskrepansinya terlalu besar, nanti akan muncul image bahwa wah ternyata Pak Presiden ini memang omon-omon, hanya sekedar, dan Presiden nampaknya tidak bisa melepaskan dirinya dari balas jasa tahun 2024. Itu. Tapi kita belum bisa bersikap. Kita belum bisa bersikap karena kita belum melihat reaksi. Kalau harapan masyarakat jelas Presiden harus tegas. Okay. Harapan kita semua, harapan saya, Presiden harus berani tegas. Bagaimanapun juga tadi kalau ingin menyembuhkan katakanlah hal-hal yang kurang baik atau sakit dari kepolisian, ya harus ada pihak ketiga. Justru harus kekuatannya harus dari pihak ketiga yang netral. Yang melihat secara lebih objektif. Oke. Baik, Prof, kita tunggu saja. Ini ada di satu sisi sudah ada tim transformasi dan reformasi kepolisian secara internal yang dibentuk oleh Kapolri, dan di sisi lain ada rencana Presiden dalam bentuk surpres kalau nggak salah, surat keputusan Presiden akan bentuk komite reformasi kepolisian. Nah, seperti apa nantinya kita tunggu saja seperti Tapi apa. memang ini memang kompleks ya. Artinya kita harus juga melihat ke depan. Apakah polisi akan tetap seperti sekarang? Misalnya langsung di bawah Presiden, atau nanti harus di bawah kementerian, atau tetap di bawah Presiden tetapi dengan cara yang berbeda. Saya juga berpikir kalau Panglima TNI saja untuk urusan penganggaran lewat Kemhan, harusnya memang kepolisian juga sama dengan TNI. Padahal TNI ini ada 3 matra kan. Nah, polisi juga begitu. Artinya saya masih percaya atau masih mendukung, saya secara pribadi Mas Rudi, mendukung bahwa Kapolri itu langsung di bawah Presiden. Tetapi untuk urusan penganggaran, untuk urusan pembinaan katakanlah di dalam ini kepolisiannya itu harus punya partner, misalnya Kementerian Kepolisian. Jadi tidak langsung semuanya di kepolisian. Ini ada beberapa model seperti itu ya di Jepang itu juga sebenarnya kan polisi itu di bawah Perdana Menteri, tapi ada kementerian yang mengurusi juga. Ada juga wacana bahwa dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalkan, atau Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Tapi nanti gimana dengan Kementerian Dalam Negeri kan begitu. Dan ini perlu dipikirkan. Yang jelas mumpung undang-undang kepolisian belum selesai diketok. Ini perlu ada reformasi di sana. Yang kedua, yang tidak kalah penting, dulu zaman Gus Dur itu ada rancangan undang-undang tentang kepresidenan. Jadi kalau mau membuat polisi tidak ditarik-tarik dalam politik, tidak menjadi parcok dan sebagainya. Ini jangan hanya polisinya yang disalahkan, jangan hanya polisinya yang diatur-atur, presidennya juga harus diatur. Nah itu undang-undang kepresidenan juga perlu dihidupkan kembali untuk presiden tidak boleh memanfaatkan kepolisian maupun tentara gitu ya. Dan kalau ada hal-hal yang terkait dengan itu bisa di-impeach. Jadi harus ada regulasi yang lebih tegas. Selama ini kan ya apa yang terjadi kita punya pengalaman ya. Ini proses reformasi yang panjang, dan itulah makanya ke depan memang kepolisian yang semakin powerful, semakin baik ya, semakin bagus. Ini peran-perannya jangan kita turunkan, tapi bukan berarti bahwa lalu kita biarkan yang kemarin-kemarin kasus seperti pemilu di 2024 begitu, pilkada. Ini malah kan kalau kita lihat ini kan pilkada ini kan kadang-kadang yang mendapatkan penilaian bagus itu kan orang-orang yang sukses di dalam politik, dalam mendukung politik di wilayah mereka. Lalu mereka sukses lalu mendapatkan posisi yang lebih baik kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi polisi benar-benar menjadi kekuatan sipil yang lepas dari politik. Inilah salah satu tugas reformasi yang
mungkin akan nanti akan dijalankan oleh Pak Doviri dan juga beberapa mantan Kapolri, juga Pak Mahfud. Oke. Saya punya harapan kayaknya kalau ada Pak Mahfud lumayan lah. Gitu. Dan saya melihat mungkin bahwa ada jenderal senior Polri yang sudah pensiun mungkin dimintain bisa juga ya. Oh iya, jenderal mantan Kapolri yang punya komitmen itu kan bagus lah itu di situ. Seperti Jenderal Bimantoro misalkan. Ya Jenderal Bimantoro atau ya misalnya Kapolri yang baru saja. Yang kemarin juga bukan Pak Tito ya, kalau Pak Tito kan masih di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Mas, polisian. Sekarang kita bicara politik. Nah, ke depan ini kan menjelang kalau kita hitung 1 bulan lagi Pak Prabowo udah setahun ini. Nah, apakah tim Kabinet Merah Putih ini masih layak dipertahankan dalam formasi seperti ini? Kalau menurut Prof sebaiknya seperti apa menjelang setahun? Saya menganggap bahwa ini memang apapun yang terjadi, terlepas dari penilaian kita baik atau buruk ya. Ini adalah sesuatu yang sudah given dari hasil pemilu ya. Kita mau tidak mau harus dukung Presiden Prabowo untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sampai 2029. Cuma kalau dilihat dari dinamika yang ada, ini Pak Presiden ini perlu membuka komunikasi politik yang lebih luas. Selama ini yang kita tangkap apakah ini benar atau tidak. Presiden itu dikelilingi oleh elit-elit inner circle, ya. Mungkin ada 3 atau 4 inner circle yang semua tokoh atau menteri kalau mau ketemu presiden lewat 3 atau 4 inner circle ini. Katakanlah 1 yang paling dekat tentu saja orang akan mengatakan Letkol Teddy. Letkol Teddy ini inner circle yang paling melekat, nampak kelihatan melekat begitu bersama dengan alumni Taruna Nusantara yang lain yang masih muda-muda. Ini inner circle. Lalu ada inner circle yang satunya lagi Pak Dasko sebagai tokoh Gerindra yang dia biasa untuk mengordinir kekuatan politik di DPR gitu ya, tapi juga kemana-mana Pak Dasko ini kan lincah gitu. Inner circle yang kedua. Inner circle yang ketiga adalah Pak Syafri Samsudin. Beliau adalah teman lama Pak Presiden Besti. Dulu Pak Prabowo Pangkostrat Pak Samsi Pangdam Jaya gitu kan. Artinya ini orang yang sudah lama saling mengenal dan pasti Pak Prabowo percaya betul dengan Pak. Yang keempat adalah adiknya Hasim, gitu kan. Mau tidak mau namanya darah itu lebih kental dibandingkan dengan air kan gitu kan. Ini juga. Nah tapi sebenarnya ini nampaknya perlu 4 atau 3 kekuatan tadi itu saling menyeimbangkan. Terutama kalau ada info-info yang jangan sampai hanya menjadi semacam gatekeeper. Jadi jangan sampai informasi yang begitu banyak, masukan yang begitu banyak kepada presiden itu disaring tapi penyaringannya sesuai dengan kepentingan politik. Nah, karena ada ini kemarin kan saya lihat, misalnya tadi yang kita di depan, Pak Budi Gunawan tiba-tiba diganti. Itu kan orang bertanya-tanya ada apa ini? Dan kita tahu Pak Budi Gunawan itu relasinya dekat sekali dengan Bu Mega. Tapi konon juga ada yang mengatakan memang beliau sedang kesehatannya tidak. Ya, kalau kesehatan kan Bu Meganya datang ke istana untuk mendukung Pak Presiden waktu itu demonstrasi itu untuk memberikan sanksi kepada. Dan kelihatannya juga Bu Mega masih menjadi Dewan Pengarah BRIN, masih ketua Dewan Pengarah BPIP dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba orangnya ada yang digantikan itu kan ini ada apa? Tapi hal-hal seperti itu tuh perlu klarifikasi. Ya. Tapi kalau dari sisi angle saya melihat dari PDIP justru menarik, justru malah lebih bagus. Oh iya, PDI itu memang sebaiknya di luar. Ya. Sudah jelas aja di luar, nggak usah ada yang di dalam. Jadi ketika ada orang-orang tokoh-tokoh yang dekat dengan Bu Mega berhentikan dari kabinet atau pejabat-pejabat tinggi, itu bagus bagi PDIP. Karena suara publik gitu, apalagi yang itu bisa di-grab ulang. Iya, dan PDI bisa menjadi kekuatan yang berada di luar pemerintahan. Partai-partai yang lain kan masih di dalam. Dan partai-partai yang ada di dalam itu mau tidak mau Pak Prabowo juga butuh. Misalnya Pak Prabowo mau bikin
undang-undang. Ya otomatis pasti membutuhkan ketua-ketua partai yang jadi anggota, jadi menteri kan, dibutuhkan. Ya boleh dikatakan katakanlah banyak hal yang mungkin seburuk-buruknya Pak Bahlil katakan masih dibutuhkan Pak Prabowo. Apalagi dia punya kekuatan. Dia ketua umum Golkar kok masih bisa mengarahkan fraksi Golkar di parlemen kok. Begitu pula ketua PAN begitu ya. Itu kan juga sangat dibutuhkan. Kemudian Caimin sangat dibutuhkan. Nah, dalam konteks seperti ini mungkin Bu Mega lebih baik memang di luar sekalian. Supaya beda dengan yang lain, yang ini partai ketua-ketua partai ini. Kalau gitu. Geng Solo, artinya Geng Solo yang tidak mempunyai partai, misalkan gitu. Geng Solo ini kan sebenarnya yang punya partai pun juga banyak masuk Geng Solo kan gitu kan. Geng Solo itu kan orang-orang yang Bahlil itu kan masih dekat kepada Geng Solo tapi kan punya partai. Masih kan diperlukan gitu. Pak Prabowo. Ya. Tapi ada juga yang tidak punya partai seperti Menko PMK misalkan, Pratikno misalkan. Iya, memang seperti itu. Artinya kedekatan ketika zaman presidennya ke-7 Pak Jokowi itu dia tentu saja termasuk ya Kapolri kan juga Geng Solo. Kita tidak bisa lepas. Nah, justru sekarang ini yang ditunggu-tunggu adalah apakah Pak Prabowo masih berada di bawah kontrol Geng Solo atau minimal Pak Prabowo tidak bisa tegas kepada Geng Solo. Kalau melihat Bahlil misalnya begitu, mungkin Pak Prabowo masih butuh Bahlil karena bikin undang-undang membutuhkan Golkar. Bahlil mau bagaimanapun juga ketua Golkar. Nanti kalau udah nggak butuh lagi undang-undang atau apa, bisa saja. Atau ketika Pak Bahlil udah turun dari Golkar, bisa saja. Beda cerita politiknya. Tapi kalau misalnya ketua-ketua partai tadi masih dibutuhkan, begitu loh. Ini makanya justru tadi saya katakan ya. Kalau PDIP itu memang selayaknya di luar aja. Cuma begini, kalau kemarin ada isu, ini pendapat saya, ada isu bahwa PDIP ikut bermain dalam kerusuhan atau dalam demo. Saya sebagai dosen komunikasi politik, dalam politik itu tidak pernah ada sesuatu yang tanpa kesengajaan. Yang tidak disengaja. Dalam artian suatu peristiwa itu tidak ada yang tanpa sengaja. Artinya demo itu pasti ada yang sengaja yang melakukan. Ada kepentingan di situ. Kalau kita coba evaluasi, kepentingan apa bagi PDIP katakanlah atau Bu Mega untuk merongrong Prabowo? Kepentingan apa? Apakah kalau Prabowo turun jatuh atau buruk PDIP akan mendapatkan keuntungan? Tidak. Artinya dengan premisnya Profesor Henry itu tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Kalau PDIP terlibat ya. Terlibat. Saya punya pendapat yang sama. Tapi kalau orang yang mendapatkan keuntungan ketika Prabowo melemah atau Prabowo jatuh, nah itu bisa kita dalam politik itu kan bisa kita curigai karena politik itu selalu sikap-sikapnya berdasarkan fungsi kepentingan. Ya. Dukung atau tidak itu fungsi kepentingan. Prof, kalau kita melihat konstelasi seperti itu bahwa siapapun yang akan diuntungkan kalau Pak Prabowo melemah bukan PDIP, bukan Geng Solo malahan. Makanya kita kalau mau melihat ini siapa yang bermain, itu harus melihat fungsi kepentingan dan kepentingan siapa yang ketika dia jatuh, efek manfaat yang diperoleh. Sama dengan ada yang mengatakan, oh ini dibiayai asing, oh ini di belakangnya ada asing. Ntar dulu, saya tuh lihat videonya Trump yang selalu membanggakan bagaimana negosiasinya dengan Pak Prabowo, bangga bahwa Indonesia udah memberikan jalur khusus untuk penanaman modal ke Amerika, kemudian bisa untuk ini akan membeli 50 pesawat Boeing, kemudian akan invest di Amerika, Amerika akan dipermudah kalau melakukan investasi juga di Indonesia, kemudian data digital akan diberikan oleh akses dan sebagainya. Itu disampaikan Trump secara terbuka ke rakyat Amerika. Berarti apa? Trump itu senang dengan Pak Prabowo. Agak kecil kemungkinan Trump bermain. Ya. Tapi di sisi lain kita harus sampaikan loh, Pak Prabowo juga dekat dengan Cina loh. Oh iya. Dengan Xi Jinping dekat sekali. Waktu acara demo itu malah disempatkan datang ke parade kemenangan. Itu menunjukkan Pak Prabowo menganggap istimewa
kedatangan dia ke Cina itu. Atau mungkin ini gaya Pak Prabowo ya. Di dalam negeri pun politik juga Ya, diatur keseimbangan. keseimbangan. Di politik global pun juga sama. Iya. Dia tidak memusuhi Amerika juga. Tadi tidak di memusuhi Cina. depan saya kan mengatakan Pak Prabowo sengaja untuk selalu berayun Iya, begitu kan. iya. Berayun dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Makanya ketika Pak Prabowo dikatakan oh dia lebih dekat ke Amerika karena mengikuti Trump. Enggak juga. Dia malah juga ketika dia ada di BRICS ya. Di BRICS itu yang ada Brazil, ada Rusia, ada India dan Cina, itu juga di sana juga mendapatkan tempat yang istimewa kan begitu kan. Artinya ini sudah on the track kalau dari sisi internasional. Cuma memang di sisi yang lain kalau dari sisi kita ada hal-hal yang terlalu mahal yang diberikan kepada Amerika. Kalau saya orang yang dulu banyak belajar tentang digital ya, aduh data-data digital itu terlalu mahal, itu masa depan kita. Dan makanya logis kalau Trump sampai bangga negosiasinya dengan Pak Prabowo, dan sulit atau boleh dikatakan kecil kemungkinan Trump bermain untuk ingin menurunkan Pak Prabowo. Nggak ada untungnya. Dia malah justru untung kalau Pak Prabowo masih bertahan, berarti janji-janjinya dengan Trump itu bisa terpenuhi. Gitu. Oke. Prof, terima kasih waktunya. Terima kasih, Mas Rudi. Sobat Indonesia, ini bisa saya simpulkan sedikit saja bahwa apa yang diuraikan oleh Profesor Henry Subiakto itu adalah style kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang menjaga keseimbangan baik di dalam negeri maupun di politik global. Ini bahkan saya mengatakan bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan sama seperti Soekarno membuat poros baru sebagai penyeimbang antara kekuatan Amerika dan kekuatan Rusia dan Cina. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi di dalam negeri kita melihat memang Pak Prabowo sedang bermain untuk mengatur strategi. Beliau jangan diharapkan terlalu gerasa gerusu memusuhi satu pihak dan berkomplot ke satu pihak yang lain. Itu mungkin tidak bisa diharapkan dari seorang Prabowo, karena Prabowo sedang mengatur strategi dan mungkin ini strategi memakan bubur panas itu kita dari pinggir dulu, mungkin itu dilihat itu. Nah, kita melihat juga Pak Prabowo masih membutuhkan dukungan partai-partai yang ada di parlemen karena masih banyak agenda perubahan undang-undang dan anggaran yang perlu dibuat dari parlemen. Tapi yang menarik sekali saya ingin tunggu, kita semua menunggu adalah bagaimana respon Pak Prabowo terkait dengan rencana pembentukan komite reformasi kepolisian. Di sisi lain Kapolri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Ini kita lihat seperti apa sikap seorang Prabowo, dan ini akan menjadi parameter kita bisa menilai gaya kepemimpinan Pak Prabowo dan sikap Pak Prabowo seperti apa terhadap permasalahan politik yang aktual. Karena reformasi kepolisian termasuk reformasi struktural dalam penggantian pimpinan utama Polri itu juga salah satu tuntutan dari rakyat yang tercantum dalam 17/8 tuntutan rakyat yang beredar selama ini. Dan tokoh-tokoh bangsa di Gerakan Nurani Bangsa juga menyuarakan hal yang sama. Kita tunggu perkembangan seperti apa, nanti kita update kembali bersama Profesor Henry Subiakto. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Channel Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof.